Hi student, welcome back to IMC Learning Course. Pada pekan ke-6 ini kita akan mengkaji lebih lanjut mengenai Integrated Marketing Communication. Setelah minggu kemarin kita banyak membahas bagaimana komunikasi pemasaran itu dapat berdampak kepada sebuah brand equity. Hari ini kita akan membahas mengenai konten dari komunikasi pemasaran sehingga menciptakan sebuah brand equity. Ada apa sih di balik komunikasi pemasaran? Nah, pekan 6 ini, hari ini kita akan membahas mengenai source, media, dan channel. Ketiga variabel ini adalah variabel yang dapat kita kontrol dalam melakukan yang namanya komunikasi pemasaran. Kalau kita dapat meramu ketiga variabel ini, kita bisa sukses mencapai sasaran periklanan kita. Nah, dalam buku Bells, kita diilustrasikan kepada sebuah kasus yang telah dilakoni oleh Under Armour, seorang atau merek produsen olahraga yang baru muncul pada tahun 90-an. Namun pada 2018 kemarin, mereka dapat menyaingi Nike dan mengalahkan Adidas. Padahal Nike dan Adidas mereka menggunakan SMM yang sangat luar biasa. Spokesperson atau source dari Nike dan Adidas ada bintang-bintang terkenal seperti Michael Jordan, itu digunakan oleh Nike. Kemudian LeBron James, kemudian Tiger Woods, sampai dengan Cristiano Ronaldo digaet oleh Nike untuk menciptakan sebuah perhatian dari pasar masuk ke dalam produk Nike. Begitupun dengan Adidas. Adidas menggunakan bintang-bintang terkenal, bintang-bintang bahkan artis, selebriti. Adidas menggunakan Derrick Rose, pemain NBA, MVP terkenal. Kemudian menggait juga Lionel Messi. Itu dilakukan oleh Adidas. Tapi Under Armour tidak memiliki anggaran yang begitu besar untuk mengontrak bintang-bintang terkenal, sehingga Under Armour hanya menggunakan endorser dari kalangan kelas kedua. Apa sih kelas kedua ini? Kelas kedua ini adalah mereka yang tidak begitu terkenal, mereka tidak terkenal tapi mereka mempunyai prestasi. Contohnya adalah Stephen Curry, itu adalah MVP NBA, kemudian Lindsey Vonn, dia peraih emas pada Olimpiade ski. Kemudian dia juga Under Armour menggait balerina untuk masuk ke dalam segmen wanita. Dan kasus dari Under Armour ini sangat mencengangkan bagi kompetitornya, bagi Adidas, bagi Nike, karena sebagai kuda hitam, tapi mereka Under Armour itu dapat menyaingi market leader begitu. Nah, dalam kasus Under Armour ini, mereka sangat mengidentifikasi source, media, dan channel untuk meraih pasar dan melawan kompetitor. Source, media, dan channel ini adalah merupakan variabel yang dapat dikontrol dalam komunikasi pemasaran. Dalam perumusannya, kita dapat menggunakan matrik persuasi untuk melihat bagaimana setiap elemen itu berinteraksi dengan konsumen. Nah, berikutnya adalah saya akan menjelaskan sedikit mengenai matrik persuasi itu apa. Oke, kita simak. Oke, ini adalah tampilan dari yang namanya matrik persuasi. Matrik persuasi ini adalah salah satu cara bagaimana kita membuat strategi periklanan dengan tepat, di mana matrik persuasi ini mengkombinasikan dua variabel. Variabel pertama adalah independent variable yang berisi adalah komponen-komponen pemasaran yang dapat kita olah, terdiri dari source, message, channel, receiver, and direction. Oke, saya jelaskan satu persatu komponen-komponen pemasarannya. Yang dimaksud dengan source itu adalah siapa juru bicara dari iklan yang ditayangkan, siapa yang menjadi penyampai pesan. Bisa berupa artis terkenal, bisa berupa endorser dari atlet, bisa berupa pemilik perusahaan. Jadi, siapa sih yang menyampaikan iklan ini kepada masyarakat? Siapa sih yang menyampaikan ini kepada calon konsumen? Source-nya bisa berasal dari manapun, gitu ya. Kemudian yang kedua, message. Message ini lebih kepada
rangkuman pesan yang disampaikan kepada calon konsumen. Bentuknya seperti apa, dikemasnya dalam bentuk apa. Contohnya adalah message atau pesan iklan yang dikemas dalam bentuk berupa lagu, berupa humor, berupa memancing untuk menciptakan sebuah ketertarikan. Itu juga bisa dilakukan oleh message. Kemudian komponen yang lain adalah berupa channel. Channel ini adalah pemilihan media di mana iklan kita akan ditayangkan. Bisa di TV. TV itu sendiri ada dalam TV prime time, ada TV komersial, TV advertising, dan lain sebagainya. Selain TV, ada media majalah misalkan, atau misalkan menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Itu adalah komponen dari channel atau media yang dapat bisa kita gunakan. Kemudian receiver ini adalah kita prediksi kira-kira siapa yang menerima pesan kita, kira-kira siapa yang kita sasar yang dapat menerima iklan kita. Itu adalah receiver. Kemudian yang terakhir adalah direction. Direction itu adalah tujuan akhir pesan kita akan sampai di mana. Biasanya kan kita hanya sampai di sini ya. Tujuan kita yang disasar adalah receiver, tapi di sini ada direction. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah di sini. Kadang dari konsumen yang kita sasar dalam beriklan, dia melakukan komunikasi pemasaran lagi kepada temannya, kepada kerabatnya, atau yang lebih disebut dengan word of mouth. Jadi itu makanya kita masukkan direction di sini. Ini adalah independent variable dari komunikasi komponen komunikasi. Kemudian matrik persuasi ini berisi mengenai dependent variable. Dependent variable itu adalah step by step atau langkah-langkah di mana seorang calon konsumen akan mulai terpengaruhi sampai kepada memutuskan untuk berperilaku. Mulai kepada tahap pertama adalah message presentation atau tampilan dari pesannya. Kemudian ada perhatian, kemudian masuk ke dalam pemahaman, kemudian ada hasil dari pemahaman, kemudian dia akan menentukan retention or no, dan yang terakhir adalah behavior. Jadi, matrik ini merupakan salah satu matrik yang dapat kita gunakan untuk merumuskan sebuah strategi dalam periklanan. Konsepnya sama seperti kemarin kita menggunakan matrik AIDA dan produk yang akan kita luncurkan. Sama, kita harus mengisi kolom-kolom yang kosong ini, seperti matrik AIDA yang kemarin kita lakukan di bab 5. Nah, bagaimana caranya? Contohnya misalkan di sini. Bagaimana mengisi matrik nomor 1 ini? Untuk mengisi matrik nomor 1 ini, yang harus kita perhatikan adalah penerima iklan kita itu siapa, kemudian kita inginnya dia tahap pemahamannya seperti apa. Yang harus diperhatikan adalah penerima kita, apakah dapat memahami konten message yang kita sampaikan. Contohnya, untuk kolom ini, sel ini adalah penerima iklan kita apabila dia memiliki tingkat pendidikan yang rendah, namun kita memasukkan pesan-pesan yang begitu sulit dipahami, maka cenderung tingkat pemahaman mereka terhadap iklan kita akan sangat rendah. Artinya di sini kita harus mengetahui karakteristik dari penerima iklan kita seperti apa. Semakin kita mengetahui karakteristik penerima iklan kita akan semakin tahu seperti apa yang harus kita sampaikan kepada mereka. Itu. Kemudian yang kedua adalah channel dan message presentation misalkan ya. Ini yang nomor 2 di sini. Nah, dalam nomor 2 ini kita harus memilih channel mana saja yang akan meningkatkan penampilan dari message yang kita sampaikan. Contohnya adalah
Apakah kita memilih TV? Apakah kita memilih majalah? Apakah kita memilih media sosial? Misalkan kalau misalkan kita sebut segmen pasar kita adalah 18 sampai 25 tahun, kemudian dia melek teknologi, maka channel apa yang akan kita pilih? Tentu saja kita tidak akan memilih TV, tidak akan memilih majalah, tapi mungkin akan lebih memilih media sosial. Karena media sosial cenderung dikuasai oleh usia 18 sampai 25 tahun. Gitu. Kemudian yang ketiga, misalkan yang ketiga kita pilih di sinilah. Apa sih yang kita harus rumuskan dalam sel ini? Dalam sel ini artinya kita harus mengkombinasikan message-nya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Contohnya tadi kita menggunakan yang namanya lelucon atau sesuatu yang lucu. Nah, ketika kita memilih konsep iklan kita kemas ke dalam sesuatu yang lucu, itu akan memudahkan masuk ke dalam pasar, memudahkan masuk ke dalam persepsi pelanggan. Namun akan terjadi disrupsi di sana. Konsumen hanya akan mengingat lucunya saja di mana, tapi mengingat produk kita untuk melakukan pembelian itu tidak. Makanya harus diperhatikan konten message yang kita rangkum untuk mencapai hasil kita seperti apa. Kemudian yang keempat adalah misalkan kita taruh di sini adalah ini, misalkan di sini ya, source dan attention. Source tadi dikatakan adalah siapa menyampaikan pesan, siapa yang menjadi juru bicara dari iklannya. Ketika juru bicaranya itu adalah aktor terkenal, seseorang yang sedang naik daun, kemudian kita pasang di iklan kita, tentu saja itu akan menarik yang namanya perhatian. Gitu. Jadi dalam sel nomor 4 ini kita harus memilih kira-kira spokesperson yang tepat itu untuk kita gunakan dalam beriklan itu seperti apa. Oke. Itu tadi adalah gambaran bagaimana matrik persuasi ini kita harus isi, kita harus kombinasikan antara dependent variable dan independent variable. Nah, selanjutnya kita akan banyak membahas mengenai ketiga variabel tersebut, source, message, dan channel. Kalian bisa tambah bahan bacaan kalian dari literatur-literatur lain. Kemudian kalian juga harus membaca materi presentasi yang saya sajikan setelah kegiatan belajar pertama ini. Kemudian nanti terakhir kalian akan melakukan diskusi dan pengumpulan tugas seperti biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai video pengantar untuk chapter ke-6 ini. Semoga kalian dalam kondisi terbaik untuk mempelajari EMC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.